Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 1, Kintan Melani, Tia Maulida Triputri, dan juga Gus Fauzan Pancawijaya. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi semester 6. Ini adalah video yang dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Komputer sebagai Sistem Organisasi. Nah, lalu apa itu komputer sebagai sistem organisasi? Sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi. Teknologi informasi dapat membantu bisnis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis mereka, pengambilan keputusan manajerial, dan kerjasama kelompok kerja. Sistem informasi berbasis komputer yaitu sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambil keputusan. Dalam memasuki era globalisasi, sistem informasi menjadi sangat penting dalam berkompetisi. Di sini ada 5 uraian materi. Yang pertama, ada pengantar sistem informasi berbasis komputer. Yang kedua, teknologi informasi sebagai keunggulan kompetitif. Yang ketiga, menggunakan teknologi informasi untuk ikut serta dalam perdagangan melalui jaringan elektronik. Yang keempat, penggunaan komputer di pasar internasional. Yang terakhir, di sini ada implikasi etis dari teknologi informasi. Sekarang kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang pengantar sistem informasi berbasis komputer. Nah, sistem informasi berbasis komputer itu yaitu sistem pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa istilah yang terkait dengan sistem informasi berbasis komputer yang akan dibahas pada bagian ini. Antara lain adalah data, informasi, sistem informasi, dan berbasis komputer. Yang pertama di sini ada data. Data merupakan deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. Jadi pada intinya data itu merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya itu akan digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi. Yang kedua, di sini ada informasi. Informasi itu merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya dan menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Ketiga, di sini ada sistem informasi, yaitu sistem pembangkit informasi dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya. Sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Yang keempat, di sini ada berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Materi yang kedua yaitu tentang teknologi informasi sebagai keunggulan kompetitif. Nah, teknologi informasi sebagai keunggulan kompetitif itu banyak cara untuk mencapai keunggulan kompetitif. Di antaranya, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, menyediakan barang dan jasa lebih baik daripada pesaing, dan memenuhi kebutuhan khusus suatu segmen pasar tertentu. Lalu, di sini ada 3 pokok penting mengenai 3 contoh keunggulan kompetitif di atas, yaitu tidak satupun perusahaan di atas yang puas yang hanya mengandalkan sumber daya fisik untuk menjadi pesaing yang tangguh. Yang kedua, tidak ada aplikasi komputer inovatif yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan secara terus-menerus. Ketiga, perusahaan tersebut memusatkan sumber daya informasi mereka pada para pelanggannya.
Nah, untuk yang selanjutnya, di sini itu ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi ini terdiri dari perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, para spesialis informasi, pemakai fasilitas database, dan informasi. Nah, jadi perusahaan itu harus mengelola sumber daya tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk itu, perlu manajer khusus yang mengelola jasa informasi. Misalnya, CEO, CVO, COO, dan CIO. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang menggunakan teknologi informasi untuk ikut serta dalam perdagangan melalui jaringan elektronik. Pada awalnya, perdagangan melalui jaringan elektronik didefinisikan sangat sempit, yakni hanya mencakup transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok, juga sering dikaitkan dengan internet. Adapun tujuan dari penggunaan teknologi informasi dalam perdagangan melalui jaringan elektronik adalah tercapainya keunggulan yang kompetitif. Di sini ada manfaat dari perdagangan melalui elektronik. Perusahaan-perusahaan atau organisasi yang ikut serta dalam perdagangan melalui jaringan elektronik untuk mencapai perbaikan di seluruh organisasi. Perbaikan tersebut diharapkan menghasilkan 3 manfaat utama. Yang pertama, pelayanan pelanggan meningkat. Kedua, hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan meningkat. Ketiga, pengambilan atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Manfaat-manfaat tersebut berkontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkannya untuk bersaing dengan lebih baik dalam dunia bisnis yang semakin terikat untuk menggunakan teknologi komputer. Nah, untuk selanjutnya adapun kendala perdagangan melalui jaringan elektronik. Jadi tidak semua perusahaan ikut dalam perdagangan melalui jaringan elektronik. Hal tersebut dilakukan dengan alasan kehati-hatian setiap perusahaan yang ada, dengan kendala sebagai berikut. Yang pertama, biaya tinggi. Yang kedua, masalah keamanan. Dan yang ketiga, perangkat lunak yang belum mapan atau tersedia. Untuk yang kedua, di sini ada intelijen bisnis. Jika kita ingin ikut dalam perdagangan melalui jaringan elektronik, hal pertama yang kita perlukan adalah pemahaman mengenai elemen-elemennya. Sekarang, pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi lingkungan merupakan aplikasi komputer yang penting dalam banyak perusahaan di seluruh dunia. Intelijen kompetitif memiliki 5 tugas dasar. Beberapa perusahaan memiliki 1 unit intelijen khususnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Perusahaan lain menyerahkan tugas-tugas tersebut pada unit yang ada sebagai tanggung jawab tambahan. Nah, yang pertama, mengumpulkan data primer dan atau data sekunder. Data primer dikumpulkan oleh perusahaan dan data sekunder dikumpulkan oleh orang lain yang disediakan untuk perusahaan. Banyak data sekunder tersedia dalam bentuk database komersial yang disediakan oleh jasa database dengan imbalan. Perusahaan dapat mengakses pusat database jasa tersebut atau memperoleh salinan database dalam bentuk CD atau ROM. Yang kedua, di sini ada mengevaluasi data. Semua data primer dan data sekunder harus dievaluasi sebelum digunakan untuk memastikan tingkat akurasinya. Yang ketiga adalah menganalisis data. Data jarang mengungkapkan keseluruhan cerita. Untuk itu, bagaimana kita meneliti dari berbagai sudut, mencari berbagai pola yang disebut dengan istilah pemikiran lateral. Tujuannya adalah untuk mengubah data menjadi intelijen. Yang keempat, menyimpan intelijen. Disimpan pada media yang mudah dibaca oleh komputer sehingga memudahkan untuk mengakses kembali. Yang kelima adalah menyebarkan intelijen. Setelah berada dalam penyimpanan komputer, maka intelijen tersebut bisa diakses kembali dengan parameter pencarian tertentu atau selektif dengan menyiapkan profil intelijen. Teknik ini tersebut dinamakan penyebaran informasi selektif. Yang ketiga, di sini ada sistem antar organisasi atau IOS. Strategi terbaik dalam perdagangan melalui jaringan elektronik adalah strategi yang elemen-elemennya itu dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Para mitra bisnis ikut dalam IOS dengan harapan memperoleh manfaat tertentu. Manfaat tersebut terbagi atas 2 kategori, yaitu efisiensi kooperatif dan kekuatan tawar-menawar.
Yang pertama, di sini ada efisiensi komparatif. Para mitra bisnis dapat menyediakan barang dan jasa dengan biaya yang lebih murah daripada pesaing mereka. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggannya yang menguntungkan dirinya. Nah, kekuatan tersebut berasal dari keistimewaan produk yang unik, penurunan biaya yang berhubungan dengan pencarian, dan peningkatan biaya peralihan. Yang keempat, di sini ada pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik adalah proses transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan. Format standar memungkinkan para mitra bisnis bertukar data tetapi memerlukan suatu proses translasi data sebelum mengirim dan setelah menerima. Nah, translasi diperlukan karena aplikasi komputer para mitra bisnis umumnya tidak menangani data dalam format yang sama, sehingga diperlukan perangkat lunak pemetaan. Untuk materi yang keempat, di sini ada penggunaan komputer di pasar internasional. Yang pertama, di sini ada perusahaan multinasional, merupakan perusahaan yang beroperasi melintasi berbagai produk pasar, bangsa, dan budaya. Nah, menurut William, mengidentifikasikan 4 struktur yang berbeda, yaitu divisi fungsi nasional sedunia. Nah, jadi dalam struktur ini, anak-anak perusahaan itu diorganisasi menurut jalur fungsional dan manufaktur, pemasaran, dan keuangan. Area-area fungsi nasional di antara anak perusahaan itu melapor langsung pada pasangan fungsional mereka di induk perusahaan. Yang kedua, di sini ada divisi internasional. Nah, dalam struktur ini, semua anak perusahaan itu di luar negeri melapor pada suatu divisi internasional (MNC) yang terpisah dari divisi domestik. Yang keempat, ada wilayah geografis. Jadi, dalam struktur ini, MNC membagi operasinya yang menjadi wilayah-wilayah, dan tiap wilayah itu bertanggung jawab atas anak-anak perusahaan yang berlokasi di dalam batasnya. Yang keempat, divisi produksi sedunia. Perusahaan ini diorganisasikan menurut jalur divisi produk dan tiap divisi bertanggung jawab atas operasi mereka sendiri di seluruh dunia. Selanjutnya, di sini ada strategi bisnis MNC dikelompokkan atas 4 strategi menurut Christopher dan Sumantra, yaitu yang pertama, strategi multinasional, yang kedua, strategi global, yang ketiga, strategi internasional, dan yang keempat adalah strategi transnasional. Yang kedua, di sini ada masalah dalam menerapkan sistem informasi global. MNC yang memulai suatu proyek untuk membentuk GIS akan menghadapi sejumlah permasalahan, yaitu yang pertama, kendala politis, yang di dalamnya ada pembatasan pembelian dan impor perangkat keras. Yang kedua, pembatasan pemrosesan data, dan yang ketiga itu ada pembatasan komunikasi data. Yang kedua, di sini ada permasalahan teknologi yang di dalamnya terdapat kurangnya dukungan dari manajer anak perusahaan dan strategi penerapan GIS atau GIS. Untuk materi yang kelima, di sini ada tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, khususnya komputer, etika komputer dirasa sangat penting bagi masyarakat. Sebagai warga masyarakat yang berkesadaran sosial, kita ingin melakukan apa yang benar secara moral, etika, dan menurut hukum. Untuk yang pertama, di sini ada definisi moral, etika, dan hukum. Yang pertama, moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah. Jadi, moral ini adalah institusi sosial dengan suatu sejarah dan daftar peraturan. Yang kedua, di sini ada etika. Etika itu adalah satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab kepada masyarakat atas perilaku mereka. Masyarakat dapat berupa suatu kota, negara, atau profesi. Tindakan kita juga diarahkan oleh etika. Yang ketiga adalah hukum. Hukum itu adalah peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah kepada rakyat atau warga negaranya. Hingga kini sangat sedikit hukum yang mengatur penggunaan komputer. Hal ini karena komputer merupakan penemuan baru dan sistem hukum kesulitan mengikutinya. Yang kedua ada etika komputer di Indonesia. Yang pertama, etika dan teknologi informasi, yang di dalamnya itu ada beberapa dampak pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, yaitu
ketakutan terhadap teknologi informasi yang akan menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja. Yang kedua, tingkat kompleksitas serta kecepatan yang sudah tidak dapat ditangani secara manual. Yang ketiga, pengangguran dan pemindahan kerja. Yang keempat, kurangnya tanggung jawab profesi. Dan yang terakhir, adanya golongan minoritas yang miskin informasi mengenai teknologi informasi. Yang kedua, ada etika pemanfaatan teknologi informasi. Menurut James, ada 3 alasan utama mengapa masyarakat berminat untuk menggunakan komputer, yaitu kelenturan logika, faktor transformasi, dan yang terakhir adalah faktor tak kasat mata. Yang ketiga adalah peranan etika. Etika memiliki peranan atau fungsi diantaranya yaitu: pertama, dengan etika seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa. Ketiga, etika itu dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Yang keempat, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Yang terakhir, etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang yang baik di dalam masyarakat. Dan yang terakhir di sini ada menetapkan moral, etika, dan hukum dalam perspektif. Pendapat umum dalam bisnis bahwa perusahaan itu mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya dan etika. Nah, jadi manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Perilaku ini adalah budaya etika. Yang pertama ada kode etik. Nah, di sini ada 4 asosiasi profesional komputer ASA telah membuat kode etik sebagai panduan bagi para anggotanya, yaitu yang pertama ada kode etik ACM atau Association for Computing Machinery. Kode perilaku ini profesionalnya itu menyatakan bahwa seorang anggota ACM itu selalu bertindak dengan integritas, berusaha meningkatkan kemampuannya serta kemampuan dan prestis profesinya, juga bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kedua di sini ada kode etik DPMA atau Data Processing Management Association. Misi dari DPMA ini adalah menjunjung manajemen informasi yang efektif dan bertanggung jawab untuk kebaikan para anggotanya, para pemberi kerja dan masyarakat bisnis. Yang ketiga di sini ada kode etik ICCV, Institute for Certification of Computer Professional. Maksud dari ICCP ini adalah memberi sertifikasi kepada para profesional komputer yang meliputi Certificate Computer Programmer atau CCP, Certificate, dan Data Processing CDP. Hal tersebut harus ditempuh dengan ujian dan harus dituju dengan kode etik ICCP. Dan yang terakhir di sini ada kode etik ITAA atau Information Technology Association Amerika. ITAA ini merupakan suatu asosiasi bagi organisasi-organisasi yang memasarkan perangkat lunak dan jasa yang berkaitan dengan komputer. Dan yang terakhir di sini ada etika dan CEO atau Chief Information Officer. Perilaku CEO ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu hukum budaya, etika perusahaan, kode etik profesional, tekanan sosial atau orang atau kelompok di luar perusahaan, dan tekanan pribadi. Nah, berdasarkan hasil survei oleh Scott, Patel, dan Daniel, diperoleh hasil CEO itu tidak bertindak yang tidak etis walaupun kesempatan untuk berbuat yang tidak ada. CEO itu yang berhasil senantiasa berbuat etis, perusahaan dan manajer memiliki tanggung jawab sosial, dan yang terakhir manajer mendukung keyakinan etika mereka dengan tindakan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi berbasis komputer itu adalah sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Juga ada 3 pokok penting mengenai 3 contoh keunggulan kompetitif. Dan juga ada 3 manfaat utama di dalam perusahaan-perusahaan atau organisasi yang ikut serta dalam perdagangan melalui jaringan elektronik untuk mencapai perbaikan di seluruh organisasi. Dan di dalam penggunaan komputer di pasar internasional itu ada perusahaan multinasional dan juga ada masalah dalam menerapkan sistem informasi global. Dan di materi yang kelima itu ada implikasi etis dari teknologi informasi yang di dalamnya ada definisi moral, etika dan hukum,
ada etika komputer di Indonesia, dan juga ada peranan etika, dan yang terakhir ada menetapkan moral, etika, dan hukum dalam perspektif. Nah, jadi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi khususnya komputer, etika komputer dirasa sangat penting bagi masyarakat. Sebagai warga masyarakat yang berkesadaran sosial, kita ingin melakukan apa yang benar secara moral dan etika, dan juga menurut hukum. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan apabila masih banyak salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.